di rehab medik itu judulnya atau tulisannya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau dari luar tulisannya itu PMR, Physical Medicine and Rehabilitation. Jadi berfokus kepada pemeriksaan, identifikasi, dan rehabilitasi yang berbasis ke fungsi ya. Jadi misalnya saya mungkin pakai bahasanya lebih semester 2 sih soalnya ya. Saya pakai bahasanya mungkin lebih mudah. Kalau misalnya di kondisi lain ada diagnosis utama ya, diagnosis utama misalnya seperti amputasi atau misalnya osteoartritis. Nah, di rehabilitasi medik, di KFR atau di PMR itu selain kita mengidentifikasi dan memberikan tata laksana diagnosis utamanya, kita juga melakukan identifikasi dan tata laksana terhadap diagnosis fungsionalnya. Misalnya osteoartritis, diagnosis utamanya, diagnosis fungsionalnya bisa jadi contohnya gangguan mobilisasi atau gangguan ambulasi. Jadi kita berusaha seoptimal mungkin untuk pasien dapat mandiri untuk melakukan fungsi tersebut. Jadi misalnya mandiri untuk berjalan, ataupun misalnya mandiri berjalan dengan dibantu ataupun dengan alat bantu, seperti itu ya. Atau misalnya memang mobilisasi dengan kapasitas pasien yang paling tinggi. Jadi kalau memang kapasitas pasien yang paling tinggi itu dia duduk saja misalnya dengan kursi roda, ya kita harus bisa memotivasi atau membuat pasien itu tetap bisa mobilisasi dengan kursi roda. Jangan kita biarkan hanya pasiennya diam aja, kayak gitu ya. Jadi kita optimalkan fungsi individu yang mengalami atau akan mengalami disabilitas. Ya. Jadi falsafahnya itu meningkatkan kemampuan fungsional seseorang sesuai dengan potensi yang dia miliki untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah atau mengurangi hendaya, disabilitas, dan kecacatan. Ini termnya adalah impairment, disability, dan handicap. Jadi kalau cacat itu di rehab punya istilah beberapa. Ada impairment, ada disability, ada handicap. Jadi beda-beda ya. Kalau misalnya impairment itu di tingkat organ ya. Disabilitas itu di tingkat fungsi organ tersebut, dan kecacatan itu kalau handicap itu levelnya di lingkungan atau interaksinya dengan lingkungan. Nah, layanan rehab medik itu proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan individu untuk pertahankan dan mencapai tingkat fungsi fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Tadi mungkin ulang ya. Saya skip dulu ini. Nah, ruang lingkupnya itu semuanya sebenarnya, promotif iya, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Jadi tidak semata-mata di ujung saja di rehabilitatif, tapi karena namanya itu kedokteran fisik ya dan rehabilitasi, jadi berbagai bisa saya bilang berbagai tata laksana yang sifatnya fisikal
atau modalitas fisik kita bisa berikan untuk memberikan layanan promotif, preventif maupun kuratif. Istilah-istilah yang dipakai biasanya ini habilitasi. Apa itu habilitasi? Adalah usaha yang memberikan fungsi yang seharusnya dimiliki. Contohnya anak-anak yang belum misalnya bisa berjalan atau belum bisa bicara, kita berikan tata laksana sehingga dia memiliki fungsi yang sebelumnya dia nggak punya. Kalau rehabilitasi, dia sebelumnya sudah punya, ya, kemudian dia kehilangan dari fungsi tersebut atau berkurang fungsinya, terus kita berusaha untuk mengembalikan atau mengoptimalkan fungsi yang tersisa. Jadi beda ya, kalau misalnya anak-anak biasanya termnya diberikan adalah habilitasi. Nah, rehabilitasi itu adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selain tata laksana medis, apa misalnya interaksi kita dengan pasien di rumah sakit juga meliputi pendidikan, pelatihan, dan sosial. Jadi kegiatan-kegiatannya itu juga tidak hanya di lingkup rumah sakit ya, promotif dengan misalnya organisasi dengan disabilitas gitu ya, itu juga dilakukan. Nah, kalau untuk timnya, tim rehab medik itu sebenarnya bukan hanya dokter aja ya, tapi selain dokter spesialis rehab medik, ada juga fisioterapis, ada juga terapi bicara, terapis okupasi, OP atau ortosis prostesis yang biasanya kalian perhatikan untuk bikin alat bantu jalan, kaki palsu, kaki tangan palsu, ya, nurse, perawat, kemudian pekerja sosial medik. Kalau di luar atau minimal di Jawa deh, di Jawa itu kayak sosial caregiver itu sudah banyak. Jadi yang memang bekerja untuk membantu populasi-populasi yang membutuhkan pendampingan ya, membutuhkan misalnya ke rumah sakit atau misalnya aktivitas sehari-hari itu ada caregiver, psikolog ya, psikolog dan rohaniawan. Kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, mau interupsi bilang dok, ada pertanyaan boleh silakan. Apa manfaat layanan rehabilitasi medik ini bagi pasien? Jelas ya, kemandirian yang fungsional. Jadi mandiri itu sangat penting hingga lansia ya, sampai tua juga ya, mulai dari kecil sampai dia geriatri ya. Hidup yang berkualitas, mencegah perburukan atau komplikasi disabilitas. Mencegah perburukan contohnya begini. Ada pasien dengan osteoartritis. Kalau kalian belum mengenal osteoartritis adalah kondisi degeneratif yang terjadi pada sendi. Paling sering itu sendi lutut. Ya, paling sering sendi lutut. Kemudian sendi pasien bisa mengalami deformitas atau perubahan bentuk sehingga mengganggu fungsinya untuk dapat ditekuk, dipakai buat berdiri, dipakai buat berjalan. Nah, pada tahap tertentu deformitas itu bisa membuat kondisi di mana pasien sangat-sangat menderita kesakitan dan betul-betul tidak bisa difungsikan sebagai sendi. Jadi harus dilakukan tindakan invasif atau operasi. Ya, kalau di operasi diganti sendinya,
dengan implan, namanya total knee replacement. Nah, kebanyakan pasien atau masih banyak pasien yang tidak ingin dilakukan operasi, ya. Cuman dampaknya ya pasien akhirnya mengalami imobilisasi atau menderita keluhan yang tidak pernah berhenti. Nah, fungsinya di situ rehab salah satunya ya mencegah perburukan atau komplikasi. Jadi kalau misalnya kita mendapati pasien OA dengan grade yang lebih awal, grade 1, 2, 3, ya kita bisa mempromosikan atau kita memberikan tata laksana sehingga tidak jatuh ke level yang lebih buruk lagi. Atau kita bisa memberikan tata laksana sehingga pasien tidak terlalu kesakitan. Jadi ada beberapa modalitas fisik itu yang selain mempunyai efek secara struktur, maksudnya ke struktur sendinya, tapi ada juga yang bisa memodulasi, misalnya nyeri ya, yang tadinya nyeri kita bisa atasi dengan berbagai modalitas fisik. Kasarnya bisa dibilang pasien jadinya nggak kesakitan sekali kalau misalnya dilakukan terapi. Bagi masyarakat ya tentunya untuk keluarga penyandang disabilitas karena menjadi lebih mandiri ya mengurangi ketergantungan terhadap keluarganya ya. Sekarang dengan adanya anggota keluarga yang punya disabilitas itu keluarga lainnya harus tanda kutip merepot bantu untuk contoh bawa ke rumah sakit, pulang pergi ke rumah sakit, ya, dan itu menguras sangat besar energi, uang, tenaga, ya, waktu. Satu orang saja itu bisa yang nganter bisa 2 orang, bisa 3 orang, dan itu waktu yang apa namanya, yang dibutuhkan jadinya banyak sekali ya. Kemudian meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam keluarga dan tentunya akan membantu keluarga secara umum ya bisa bekerja lagi, bisa memberikan sumbangsi ekonomi lagi, bisa berperan di keluarga. Ya. Untuk penentu kebijakan penjaminan biaya kesehatan, ya cost efektif. Jadi harusnya dengan adanya rehab medik bisa lebih cost saving, lebih biaya terapi lebih terhadap pasien bisa lebih rendah gitu ya, atau tidak membutuhkan intervensi yang lebih besar lagi biayanya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, impairment disabilitas sama di handicap itu bedanya kalau di impairment itu di level pasiennya ya, level organ, struktur anatomi, bisa juga psikologis atau fisiologis. Kalau di disabilitas itu dalam aktivitas, tidak bisa menulis, tidak bisa jalan, tidak bisa mengangkat, itu disabilitas. Kalau kecacatan, kalau handicap itu terkait dari faktor internal dengan faktor eksternalnya ya. Nah ini kalau diberikan apa namanya gambaran yang seperti ini, Handaya disabilitas kecacatan itu sebenarnya sama, cuman itu bedanya satu di level organ, satu level individunya, aktivitas individu, satunya di masyarakat atau di lingkungan. Saya skip aja ya.
untuk mencapai pemerataan pelayanan rehab medik, sebenarnya memang harus diberikan di semua lini ya. Ini misalnya dari tata laksana di Vaskes tingkat 1 sampai ke rumah sakit tipe paling tinggi ya, tipe A contohnya. Kemudian di masyarakat melalui RBM, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Kalau di luar, tentunya di Jepang contohnya ya, itu layanan rehab medik itu mulai dari rumah sakit tipe akut, yang akut rehab, kemudian subakut, kemudian ke kronik, kemudian di level pelayanan nursing care, hingga ke, kalau misalnya di Indonesia kita sebut sebagai misalnya contoh ya, panti jompo, di sana ada seperti apartemen atau rumah, tentunya dengan kondisi yang sangat-sangat baik, untuk pemberian layanan rehab, tuh ya. Jadi di semua tempat. Jadi basisnya itu adalah rumah sakit itu basisnya adalah rehabilitasi. Karena memang disebut sebagai itu. Rumah sakit rehabilitasi akut, rehabilitasi subakut, rehabilitasi kronik, dan seterusnya. Jadi pasien itu pindah, kalau misalnya sudah tidak terlalu akut atau kondisinya berat, pindah ke rumah sakit rehabilitasi kronik, hingga ke nursing care, hingga ke rumah. Ya, saya singkatnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Coba saya ke... ada yang mau ditanyakan soal ini dulu. Ini kurang lebih sama ya. Bentar. Sama, ini juga sama. Nah, kalau di pemeriksaan rehab, KFR, selain yang kita periksa diagnosis, contoh, misalnya dia diagnosisnya TBC, ya, TB paru atau TB tulang, yang kita periksa contohnya ini nih, di slide ini ya. Bagaimana dengan mobilisasinya, tadi saya sudah sebut. Bagaimana dengan aktivitas sehari-harinya atau activity daily living-nya, bisa naik turun tangga tidak, bisa memasak tidak, bisa bisa mandi sendiri tidak, bisa dandan sendiri tidak, gitu ya. Bisa angkat barang tidak. Kemudian misalnya communication skill, bisa memahami tidak, atau bisa menyampaikan idenya dengan bahasa yang bisa ditangkap atau bisa dimengerti oleh lingkungan sekitarnya, hingga ke hal-hal yang ada di lingkungan pasien, ekonomi, support dari family, dari keluarga, kemudian dari status mentalnya. Makanya di timnya itu ada psikolog. Atau kalau kita berpikir harusnya memang secara holistik, ya kita di rehabilitasi harus langsung berpikir untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien untuk kita misalnya kita rujuk atau kita konsultasikan ke dokter yang lain, misalnya psikiatri, itu ya, penyakit dalam. Jadi pasien terpenuhi semua kebutuhannya untuk mendapatkan tata laksana medisnya, ya. Ini kalau mobilisasi contoh, kita mengurusi aspek keseimbangannya, bagaimana dengan duduknya dan berdirinya, bisa balance tidak, bisa pindah posisi tidak dari tempat tidur,
bisa duduk, bisa berdiri, bisa pindah dari tempat tidur ke kursi tidak, tuh ya. Kalau misalnya dia jalan, bagaimana dengan kursi rodanya? Kursi rodanya yang dia bisa gerakan sendiri atau yang didorong sama asisten, atau kursi rodanya kita perlu bannya yang ban di indoor atau ban yang di outdoor, yang tingginya seperti apa, standarannya seperti apa, gitu ya. Ini ada yang tadi saya sudah sampaikan, hingga ke mandi, ke personal hygiene, makan, guna pakai baju ya. Saya pikir cukup untuk dasar, karena memang judulnya tidak spesifik ke uh, dasar rehapedik untuk tata laksana tertentu ya. Kalau untuk ini mungkin perkenalan, nanti contohnya saya tadi lihat ada judul kuliah gangguan gait atau tata laksana gait ya. Cara berjalan itu dengan Dokter Astrina. Dokter Astrina itu rekan saya juga, mungkin memang dosen organiknya di Unismu ya, diperlihatkan oleh Dokter Astrina. Jadi sampai cara berjalannya orang juga kita perhatikan, kita berikan tata laksana sampai di situ ya. Misalnya dia berjalan, pahanya kurang tinggi ya, kita identifikasi masalahnya di mana. Kelemahan dari otot kah, neuromuskuler kah, atau ada nyeri kah, gitu ya. Jadi nanti perlu diintervensi sesuai dengan kondisi pasien, customize. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang jalannya melingkar-melingkar, atau ada yang jalannya miring sebelah. Ternyata ada misalnya otot gluteus mediusnya bermasalah, atau ternyata dia drop foot, kakinya nggak bisa, ankle-nya tuh nggak bisa mengangkat ke atas. Ternyata ada lesi nervus perifer, atau misalnya ada stroke, ya. Kalau misalnya mau ditanya dasar keilmuannya apa, ya tentu semua. Anatomi fisiologi, ada namanya kinesiologi, bagaimana kita mempelajari manusia itu bergerak, atau gaya yang bekerja di biomekanika ya, gaya yang bekerja di sendi, di otot, vektor gaya. Makanya mungkin memang lebih ke fisik ya, berarti fisika tuh. Nah, jadi lebih fokus di modalitas fisik. Jadi bukan sekedar terapi fisik atau fisioterapi dengan, kalian mungkin pernah lihat yang pakai lampu merah begitu tuh, dia dihangat-hangatkan begitu ya. Jadi bukan sekedar di situ. Fokusnya tuh banyak di identifikasi, uh, di gangguan fungsi, sambil juga kita tata laksana diagnosis utamanya dengan farmakoterapi ya. Ada alat bantu, ada nanti penyesuaian dengan lingkungannya, sampai sejauh itu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada, kita sudah ya. Tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok, bisa minta PPT tak dok? Bisa minta apanya? Bisa minta PPT tak dok? Oh, PowerPoint. Iya dok. Slide-nya, iya nanti saya kirim. WA saya aja, WA saya aja, nanti saya balas di situ ya. Iya dok, terima kasih banyak dok. Iya. Ada yang lain? Cukup? Oke, cukup ya. Moga-moga sedikit, tapi ada manfaatnya. Akan masih jauh kalian jalannya, masih semester 2 ya. Kalau bingung silahkan bingung, nggak masalah. Tapi ini gambaran sedikit bahwa yang kita hadapi, yang kita lihat di lapangan itu
bukan sekedar manusia sakit kita kasih obat ajaib langsung dia sembuh, langsung dia ke aktivitas sehari-harinya. Tidak seperti itu aja ya. Sangat-sangat luas dan aspeknya banyak, fisik, psikis, banyak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan kekurangan, nanti kapan-kapan kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu lagi. Dan saya berharap dari Unismu juga bisa sukses jadi dokter yang baik ya, dokter yang sesuai sama SKDI itu, dan sesuai dengan targetnya Unismu juga ya. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.